Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pancasologi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga bugar selalu. Pada kali ini kami akan menyampaikan pembahasan materi PJOK kelas 7 senam lantai ya, yang akan kami sampaikan yang sudah kami rangkum untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, pada kali ini saya akan membahas yang pertama adalah pengertian senam lantai. Senam lantai atau dalam bahasa Inggris floor exercise adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Senam lantai menggunakan area yang berukuran 12 x 12 meter dan dapat ditambahkan matras sekeliling area selebar 1 meter untuk menjaga keamanan pesenam yang baru melakukan latihan atau rangkaian gerakan. Manfaat senam lantai. Ada manfaat fisik dan juga manfaat mental dan sosial. Manfaat fisik, senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Yang kedua ada manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, peserta didik harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, peserta didik akan berkembang kemampuan mentalnya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari. Yang pertama, hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Yang kedua, matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya yang mencelakakan anak. Yang ketiga, letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang menyebabkan benturan. Keempat, periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. 5. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. 6. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. 7. Peserta didik dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru, kecuali ada peserta didik yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. 8. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Selanjutnya, ada macam-macam gerakan senam lantai. Yang pertama ada meroda, kedua ada run off, yang ketiga ada kayang, yang keempat ada lompatan harimau, yang kelima ada salto, 6 ada guling depan, 7 ada guling belakang, yang ke-9 ada lenting, gerakan lenting. Ini adalah gerakan lenting. Lenting. Selanjutnya ada sikap lilin, dan selanjutnya ada headstand dan juga selanjutnya handstand. Ya, itu adalah macam-macam gerakan senam lantai. Ulangi ya. Yang pertama ada meroda, kedua run off, ketiga kayang, keempat lompatan harimau, kelima ada salto, keenam ada guling depan, keenam ada guling belakang, ketujuh ada gerak lenting, dan selanjutnya sikap lilin, selanjutnya headstand dan juga terakhir handstand. Oke, kita masuk ke guling depan. Guling depan adalah berguling ke depan atas bagian belakang badan, itu tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Latihan guling depan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu guling ke depan dengan sikap awal jongkok dan guling ke depan dengan sikap awal berdiri. Cara melakukannya sebagai berikut. Pertama, sikap permulaan jongkok,
Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Selanjutnya mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu. Dan kedua kaki lipat rapat pada dada. Kemudian kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Ya, pegang mata kaki dan berusaha bangun. Ini melepaskan ya. Kedua tangan melepaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusaha bangun. Selanjutnya ada guling belakang. Guling belakang adalah menggulingkan badan ke belakang, di mana posisi badan tetap harus membulat, yaitu dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Cara melakukan guling belakang: pertama, berdiri tegak dengan kedua lengan berada di samping badan dan kaki sedikit dibuka. 2. Turunkan badan dengan menekuk lutut, posisi tangan tetap di samping badan dan siap untuk menjadi tumpuan. 3. Jatuhkan badan dengan perkenaan pada telapak tangan terlebih dahulu, lalu tekuk siku dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas di samping telinga. 4. Gulingkan badan ke belakang hingga menyentuh lantai. Bersamaan dengan itu, taruh kedua telapak tangan sebagai tumpuan tepat di samping telinga. Kemudian selanjutnya lakukan dorongan ke arah belakang kepala dengan tumpuan kedua telapak tangan hingga kaki melewati kepala, lalu jatuhkan ujung kaki di belakang kepala. Terakhir, dengan bantuan telapak tangan, dorong terus badan hingga mampu terbalik dan berada dalam posisi jongkok. Selanjutnya ada guling lenting. Ya. Guling lenting adalah salah satu jenis gerakan senam lantai di mana badan dilentingkan ke atas depan lalu melemparkan kedua kaki dan kedua tangan untuk menolak. Cara melakukan gerakan guling lenting senam lantai: yang pertama, posisikan tubuh berdiri dan salah satu kaki diletakkan di depan tangan. Kemudian angkat kedua tangan ke atas. Kedua tangan digunakan untuk menumpu ketika melakukan guling depan. Kemudian lakukan gerakan gulingan di mana rapatkan dan luruskan kedua kaki. Kedua tungkai diposisikan lurus ke belakang sehingga dekat dengan kepala. Lalu bengkokkan siku serta tumpukan telapak tangan pada matras dan posisikan di samping telinga. Guling depan dilakukan di mana tungkai menolak ke atas depan dan kedua tangan dalam posisi mendorong. Ketika tungkai telah melewati kepala, dengan begitu badan akan melayang seperti membentuk busur. Rapatkan kedua kaki dan dorong pinggul ke depan untuk melakukan pendaratan. Setelah itu badan digerakkan mengikuti arah rotasi gerakannya. Selanjutnya ada meroda. Meroda adalah suatu gerakan ke samping pada saat bertumpu atas kedua tangan dengan kaki terbuka lebar. Meroda dapat dilakukan dengan gerakan ke kiri dan ke kanan. Gerakan meroda memerlukan koordinasi gerak yang baik. Cara melakukan gerakan meroda yaitu: awali dengan siap melakukan dengan mengangkat kedua tangan. Lakukan tumpuan dengan kedua tangan secara bergantian, lalu coba melewatkan kedua kaki secara bergantian pula. Seperti di atas, benda yang dilewati harus lebih tinggi. Kemudian turunkan kaki satu persatu dengan kaki terbuka lebar. Dan akhiri dengan sikap sempurna dengan kedua tangan diangkat. Selanjutnya adalah headstand. Headstand adalah bentuk sikap berdiri yang menggunakan kepala. Sikap tegak akan bertumpu pada kepala ditopang oleh kedua tangan dengan siku-siku yang ditekuk serta telapak tangan sebagai tumpuannya. Cara melakukan headstand adalah sebagai berikut: berdiri tegak dengan bertumpu pada kepala dan ditopang oleh kedua tangan. Berdiri, sikap permulaan, bungkukkan badan ke depan dan letakkan kedua telapak tangan di matras.
Letakkan dahi di antara kedua tangan dengan posisi tangan dan dahi membentuk segitiga sama sisi. Angkat pinggul ke atas dengan posisi badan tegak lurus pada matras. Luruskan kaki satu persatu dengan menjaga keseimbangan. Berakhir pada sikap badan tegak di mana tungkai kaki rapat lurus ke atas. Selanjutnya adalah headstand. Headstand atau berdiri dengan kedua tangan adalah sikap berdiri dengan telapak tangan yang menjadi tempat tumpuannya. Cara melakukan gerakan handstand, badan berdiri tegak dengan salah satu kaki dimajukan dan kedua telapak tangan yang lurus dengan posisi terbuka. Bungkukkan badan ke depan, lalu ayunkan kaki ke belakang diikuti dengan kaki yang satunya sambil dirapatkan, sehingga membentuk garis vertikal antara badan, lengan, dan kedua kaki yang lurus ke atas. Pertahankan sikap dan posisi tersebut dengan menjaga keseimbangan tubuh. Ayunkan kaki kanan dalam keadaan lurus ke atas hingga kaki kiri itu ikut terangkat. Turunkan posisi kaki secara perlahan, kemudian kembali ke posisi awal. Selanjutnya sikap lilin. Ya. Ini adalah materi PJOK kelas 7 senam lantai yang bisa menjadi bahan ajar bagi Bapak Ibu guru atau menjadi bahan pembelajaran bagi kalian semua, terutama untuk siswa kelas 7 ya yang mempelajari senam lantai. Ya, di sini silakan diperhatikan dengan benar-benar, semoga bermanfaat. Selanjutnya ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan sikap tidur telentang, kemudian kedua kaki diangkat di atas, rapat bersama-sama, pinggang ditopang kedua tangan, dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menopang pinggang. Cara melakukan gerakan sikap lilin sebagai berikut. Tidur telentang, kedua tangan di samping badan, pandangan ke atas. Selanjutnya, angkat kedua kaki lurus ke atas dan rapat. Ketiga, yang menjadi landasan adalah seluruh pundak dibantu kedua tangan menopang pada pinggang. Nih. Terakhir, pertahankan sikap ini beberapa saat. Selanjutnya ada sikap kayang. Kayang adalah posisi kaki bertumpu dengan 4 titik dalam keadaan terbalik dengan meregang dan mengangkat perut dan panggul. Nilai dari gerakan kayang yaitu dengan menempatkan kaki lebih tinggi, memberikan tekanan pada bahu dan sedikit pada pinggang. Manfaat dari gerakan kayang adalah untuk meningkatkan kelentukan bahu, bukan kelentukan pinggang. Cara melakukan gerakan kayang sebagai berikut. Sikap permulaan berdiri, kedua tangan menumpuk pada pinggul. Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang. Kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. Terakhir, posisi badan melengkung bagai busur. Selanjutnya, lompatan harimau. Lompatan harimau adalah salah satu gerakan dalam senam lantai tanpa alat yang di dalamnya terdiri dari gerakan guling depan dengan gerakan melompat dan melayang di udara yang jaraknya lebih jauh dan lebih tinggi atau juga disebut tiger sprong. Cara melakukan gerakan lompatan harimau sebagai berikut. Sikap awalan berdiri mengambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan. Kemudian kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Pada beberapa langkah terakhir bersiap melakukan tolakan. Tolakkan kedua kaki sehingga badan terdorong ke depan. Pergelangan kaki dan lutut dibengkokkan untuk melompat ke atas dan ke depan. Lompatlah ke atas dan ke depan dengan kedua tangan lurus ke depan hingga dapat melayang di udara dengan posisi badan dan kaki dalam keadaan lurus. Setelah itu tungkai lurus, tangan diayun ke depan dan mendarat lebih dulu pada matras. Tekuk kepala hingga menunduk di antara kedua tangan hingga pundak menyentuh matras. Dan punggung dibulatkan sehingga terjadi gulingan ke depan. Akhiri dengan posisi jongkok serta tangan lurus ke depan. Selanjutnya ada run off.
Run off atau lenting tangan putar atau juga yang dapat disebut dengan suatu gerakan yang secara berkesinambungan dari senam ini yang sangat memerlukan latihan secara berulang kali. Cara melakukan run off: pertama, ayunkan kedua lengan ke arah atas hingga sejajar dengan bahu, lurus ke arah depan, serong ke atas. Sembari mengangkat dan juga melangkahkan kaki ke kiri ke arah depan, lalu badan diputar ke bagian samping kiri. Secara bersamaan dengan meletakkan kedua telapak tangan pada matras dengan sejajar bahu. Berikutnya, lemparkan kaki kanan dengan lurus ke arah atas, lalu diikuti dengan kaki kiri hingga berada pada posisi handstand. Nih. Lemparkan kedua kaki hingga sejauh mungkin. Mendarat pada kedua kaki serta badan jangan menghadap ke tempat yang semula. Kemudian, sikap akhir yang dilakukan adalah dengan berdiri tegak, kedua lengan lurus ke atas, serong ke depan, sedangkan arah pandangan menghadap pada arah permulaan ketika mengambil awalan. Selanjutnya, salto. Salto adalah gerakan atau bentuk latihan berupa gerakan berguling di udara. Salto dapat dilakukan ke depan ataupun ke belakang. Cara melakukan salto. Ini adalah salto ke arah depan ya. Posisi berdiri, kaki rapat dan kedua lengan lurus ke depan. Turunkan lengan dan ayun ke belakang, lutut ditekuk hingga setengah jongkok. Ayunkan kembali kedua lengan ke depan atas bersama dengan tolakan kaki yang kuat, kepala tegak dilipat ke belakang. Badan melinting, kedua kaki lurus, badan melayang sebelum kedua tangan menumpuk di atas matras. Setelah mencapai posisi handstand, kedua kaki dihentakkan snap, panggul ditekuk disertai dengan tolakan tangan. Kedua kaki mendarat, dada dan kepala terangkat, kedua lengan lurus ke depan. Baik, demikian mengenai pembahasan materi PJOKA kelas 7 senam lantai. Semoga bermanfaat. Berikut ini adalah referensi yang kami ambil ya untuk menjadi bahan pembelajaran senam lantai kelas 7. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian yang ingin mengakses materi PowerPoint sederhana ini, silakan cek di deskripsi ya, dapat dapatkan gratis, dan mengucapkan terima kasih bagi pemilik alamat ini yang sangat membantu dalam pembelajaran kami dan juga pembelajaran anak-anak. Oke, dari Penjara Sosiologi pamit. Apabila ada kritik dan saran, silakan dilampirkan di komen, dan juga jangan lupa dukungan untuk kami, klik like ya, dan juga subscribe, karena like dan juga subscribe sangat membantu untuk perkembangan channel Penjara. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.